Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada pertemuan hari ini pada mata kuliah pengantar telekomunikasi, kita masuk pada materi lanjutan yaitu materi Public Switch Telephone Network atau biasa disingkat dengan PSTN. Ya. Oke, jadi pada materi ini kita akan membahas mengenai apa itu jaringan PSTN atau Public Switch Telephone Network atau biasa dikenal juga dengan jaringan publik ya atau jaringan yang menggunakan kabel telepon ya, jaringan yang menggunakan kabel telekomunikasi. Oke. Nah, di sini ada perbedaan mengenai jaringan privat dan jaringan publik, yang dimana pada jaringan privat itu sendiri merupakan sebuah jaringan yang dibangun oleh suatu kelompok atau lembaga, ya, perusahaan atau institusi, ya, atau bahkan seseorang di lingkungan internalnya sendiri, dengan harapan komunikasi internal dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan murah. Contoh adalah PBX. Nah, PBX ini itu seperti yang biasa dilihat di perkantoran, ya. Ada pesawat telepon itu namanya PBX yang biasa dia gunakan untuk mengirim suatu data menggunakan fax atau mengirimkan suatu informasi melalui fax, ya, itu menggunakan PBX. Nah, bisa juga menggunakan LAN, Local Area Network, dan Virtual Private Network atau VPN. Nah, sedangkan jaringan publik adalah jaringan yang dibangun oleh pemerintah maupun penyedia jasa telekomunikasi kepada publik, ya. Jadi bedanya jaringan private itu, kalau private itu didirikan suatu kelompok atau lembaga atau perusahaan, ya, atau institusi untuk menyediakan suatu jaringan di lingkungannya. Berbeda kalau jaringan publik itu dibangun oleh pemerintah maupun penyedia jasa telekomunikasi kepada publik, ya, baik yang berorientasi profit maupun non profit. Nah, sehingga masyarakat luas dapat memanfaatkannya dalam bertukar informasi. Contoh, ya, yang sekarang kita akan ulas itu ya PSTN. Nah, ada juga ISDN. Ya, ISDN itu Integrated Service Digital Network. Ya, dia juga perusahaan layanan telekomunikasi salah satu. PLMN itu Public Land Mobile Network, ya, salah satu juga layanan komunikasi atau layanan telekomunikasi internet. MPLS, ya, MPLS Multi Protocol Level Switch dan sebagainya. Masih banyak layanan-layanan perusahaan pemerintah yang dibangun untuk melayani jaringan telekomunikasi itu sendiri. Nah, jadi secara garis besar atau secara umumnya PSTN merupakan jaringan publik yang bersifat circuit switch dan pada awalnya disiapkan untuk fasilitas telepon. Nah, PSTN merupakan jaringan telekomunikasi pertama dan terbesar di seluruh dunia, dan hampir 700 juta pelanggan memanfaatkan aktivitas telepon itu sendiri, ya. Jadi oke. Jadi PSTN itu merupakan jaringan publik, ya, yang bersifat circuit switch. Artinya itu circuit switch, artinya ada yang sebagai penerima dan ada yang sebagai pemanggil, ada yang sebagai penerimanya. Ya, kalau di telepon itu kalau kita menghubungi seseorang, ya, ada yang bertindak sebagai pemanggil, ada yang bertindak sebagai penerimanya. Itu namanya memiliki circuit switch-nya masing-masing antara penerima dan pemanggilnya. Adapun karakteristik utama PSTN, ya, antara lain yang pertama itu akses analog dengan frekuensi 300 sampai 3400 Hz. Nah, bersifat circuit switch, memiliki bandwidth 60 kbps. Nah, bersifat fix sehingga mobilitasnya sangat terbatas. Terus dapat diintegrasikan dengan jaringan lain seperti SDN, PLMN, dan sebagainya. Kemudian jaringan utama PSTN itu terbagi atas 3. Ya, ada dinamakan jaringan backbone, jaringan akses, ya, kemudian jaringan interkoneksi, ya.
Jaringan backbone itu merupakan core network atau jaringan inti yang membangun PSTN, yaitu jaringan yang menghubungkan antar sentral. Jadi jaringan backbone itu dia induk dari jaringan PSTN. Ya, backbone itu artinya dia induknya. Biasa kalau kita melihat suatu satelit, bukan satelit ya, tapi suatu menara Telkomsel biasa itu dibangun di beberapa titik ya, di beberapa titik di wilayah Indonesia itu ada itu pemancar ya, pemancarnya Telkomsel itu salah satu merupakan jaringan inti iya yang dimiliki oleh PSTN. Jadi dia memiliki beberapa pemancar yang kemudian dari pemancar itu nanti dia yang memberikan atau mengarahkan jaringannya ke berbagai sirkuit ya, atau pesawat-pesawat telepon yang dimiliki atau yang berhubungan dengan jaringan PSTN ini. Nah, yang kemudian itu jaringan akses, merupakan jaringan yang berfungsi menghubungkan sentral sampai ke pelanggan. Nah, jaringan akses dapat dibagi menjadi 4. Nah, di sini ada biasa yang disebut dengan jar lokar, dan jar lokap, dan yang terbaru itu HFC. Jadi jar lokat itu jaringan lokal akses tembaga. Jadi dia media transmisinya itu menggunakan kabel tembaga ya. Media transmisinya menggunakan kabel tembaga kalau dia jar lokat. Kemudian kalau dia jar lokar, jaringan lokalnya itu akses radio menggunakan gelombang radio. Kalau dia jaringan lokal akses fiber optik ya, dia menggunakan serat fiber optik itu sendiri. Nah, yang dimana yang sekarang digunakan itu ya, atau yang familiar sekarang yang digunakan itu jar lokal ya, atau jaringan lokal akses fiber optik itu sendiri. Nah, kemudian ada hybrid fiber koaksial ya. Jadi ini menggabungkan antara fiber ya, kabel fiber dengan kabel koaksial itu sendiri. Jadi dia di atasnya lagi jaringan akses lokal fiber optik ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada jaringan interkoneksi. Yang jaringan interkoneksi itu keterhubungan antara jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Ya, biasanya sebuah perusahaan besar memiliki banyak ruangan dan karyawan yang hampir dipastikan membutuhkan telepon. Dalam mempermudah bertukar informasi dengan karyawan lain di ruangan tertentu, setiap kali menelpon perusahaan tersebut akan dikenakan charging ya, atau biaya dari penyedia jasa telekomunikasi setara dengan telepon lokal. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan kenyataan bahwa intensitas telepon internal kantor sangat tinggi dan tidak bisa dicegah karena menyangkut operasional perusahaan. Nah, yang dimaksud jaringan terkoneksi ini jaringan yang biasa terdapat di perusahaan. Jadi kalau kalian biasa jalan-jalan di sebuah perusahaan, di sebuah kantor itu, biasa di setiap divisi-divisi itu ya, misalnya ada di bagian divisi keuangan, divisi manajer itu biasa ada disediakan telepon di meja kerja. Nah, kenapa ada telepon itu? Untuk memudahkan komunikasi. Nah, tidak mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang mau disampaikan ya, walaupun itu singkat, mau disampaikan secara langsung harus mendatangi di setiap divisi ya. Untuk itu dibutuhkan sebuah telepon. Nah, telepon itu yang terhubung antara satu perusahaan, itu yang dimaksud jaringan interkoneksi. Ya, biasa kalau misalnya dari lantai 1 dia mau menghubungi orang di lantai 5, ya dia tinggal menghubungi melalui pesawat telepon itu, melalui jaringan interkoneksi yang disambungkan. Nah, jaringan interkoneksi itu dia terhubung dengan perusahaan jasa telekomunikasi ya. Jadi perusahaan jasa telekomunikasi juga dia menyediakan bentuk jaringan secara internal maupun secara eksternal. Jaringan internal itu jaringan yang berlaku di perusahaan, antara lingkup perusahaan. Kalau dimaksud jaringan eksternal artinya dia bisa berhubungan juga dengan di luar perusahaannya ya. Jadi dia bisa menghubungi di luar dari perusahaan tanpa maksudnya tanpa harus di jaringan yang bersifat internalnya saja. Jadi dia bisa menggunakan untuk menelpon keluar atau interlokalnya.
Nah, dari kenyataan ini didapatkan ide pembangunan sebuah sentral private yang memungkinkan komunikasi internal perusahaan dapat dilakukan secara gratis. Maka keluarlah perangkat yang disebut PBX atau Private Branch Exchange, yaitu sebuah sentral private dengan fitur sebuah sentral publik yang digunakan oleh suatu lembaga perusahaan dalam melayani komunikasi internal perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini PBX itu atau Private Branch Exchange itu ini adalah perangkat ya, ini adalah perangkat yang digunakan sebuah perusahaan untuk memungkinkan saling berbagi informasi. Nah, jadi PBX ini memiliki banyak fitur ya, salah satunya dia bisa merekam pembicaraan, dia bisa mengirimkan fax ya, dia juga bisa saling komunikasi antar jaringan LAN maupun di luar jaringan LAN itu sendiri ya. Jadi banyak keunggulan yang dimiliki dari perangkat PBX ini. Nah, adapun komponen utama dari PSTN itu sendiri, ada 4 komponen utamanya yang biasa disebut itu sebagai subscriber. Ya, subscriber ini bukan subscriber YouTube ya. Dinamakan subscriber itu kalau dalam jaringan itu biasa dimaksud dengan pesawat atau perangkat device-nya ya. Ya, contoh di sini device yang berhubungan dengan jaringan. Contoh itu telepon ataupun fax-nya itu sendiri. Jadi subscriber itu dinamakan sebagai pesawat telepon ya, atau perangkat telepon itu sendiri. Jadi kalau kalian biasa lihat telepon rumah, ya itu biasa dimaksud dengan pesawatnya ya, bukan pesawat terbangnya tapi pesawat telepon. Adapun subscriber lain itu ya, subscriber lain artinya jalur pesawat ya. Link antara subscriber dengan jaringan dapat disebut sebagai subscriber loop ataupun local loop. Nah, biasa dimaksud isinya adalah jalur yang menghubungkan pesawat dan jaringan ya, yang panjangnya beberapa kilometer atau lebih. Jadi ada jalur pesawat yang dekat, ada jalur pesawat yang membutuhkan jaringan itu atau hubungan antar koneksinya itu memang cukup jauh sampai berkilometer ya. Ada jalur pesawat yang dekat, ada jalur pesawat yang jauh. Itu yang dimaksud sebagai subscriber lainnya. Kemudian exchange atau sentralnya yang merupakan pusat switching pada jaringan ya. Jadi sentral biasa dimaksud juga atau jaringan intinya ya, dia merupakan pusat switch pada jaringan itu sendiri. Kemudian trunks ya, cabang di antara exchange, artinya cabang-cabang di antara pertukaran dan membawa sirkuit, biasa itu frekuensi suaranya dia yang membawa ya. Dia sereng itu perangkat sereng itu dia membawa perangkat suara ya, perangkat suara masuk ke dalam perangkat switch pada jaringan telekomunikasi. Jadi sereng itu antara dia sebenarnya pembawa gelombang suaranya ya, antara perangkat yang satu ke perangkat penghubung lainnya. Nah, ini dia prinsip kerja PSTN ya. Jadi di sini bisa dilihat ada sentral ya, ada sentral di sini. Di sini ada sentral, kemudian ada MDF ya. Sentral itu artinya induknya ya. Dia sebagai induk telepon itu sendiri. Kalau MDF itu artinya main distribution frame-nya ya, yang berupa kerangka besi. Jadi dia merupakan sebuah box lemari di sini ya. Di sini banyak sekali port-port ya yang dihubungkan melalui yang diambil dari jaringan inti atau jaringan induk ya, atau di sentralnya. Kemudian di sini diatur di blok-bloknya pada main distributor frame-nya ya. Nah, kemudian antara MDF dengan RK ya, atau rumah kabel ya, antara rumah kabel itu dia dijembatani dengan kabel primer. Nah, dia dijembatani dengan kabel primer yang menghubungkan antara MDF dan rumah kabelnya. Nah, di sini lagi di rumah kabel
dia terhubung lagi ke DP-nya, yang mana disebut DP itu adalah distribution point-nya. Ya, distribution point-nya itu kemudian dialah yang masuk ke dalam rumah, ke dalam KTB. Ya, KTB itu kotak terminal batas, kotak terminal batasnya ini. Nah, jadi ini merupakan alur hubungan atau alur kerja dari jaringan PSTN, ya, yang biasa kalian dapatkan itu kalau jaringan IndiHome ya, IndiHome itu biasa ada orang menggunakan jaringan IndiHome beserta teleponnya. Nah, teleponnya itu ya seperti ini juga prinsip kerjanya. Jadi ada sebagai sentral, kemudian biasa kalian juga ada lihat di atas pemancar itu ada seperti rumah kabel, ya, ada kotak-kotak itu rumah kabel. Nah, itu yang dimaksud rumah kabelnya, yang dimana itu nanti didistribusikan ke berbagai rumah-rumah sesuai dengan jalur atau IP yang diberikan pada perusahaan telekomunikasi. Nah, roset, kemudian roset itu merupakan roset atau soket, ya, soket antara penghubung. Jadi dia antara penghubung dari telepon ke jaringan PSTN-nya. Ya, di sini antara jaringan LAN, ya, antara jaringan LAN dengan jaringan fiber optik yang dihubungkan melalui roset ini. Nah, ini dia penjelasannya. Nah, sentral itu merupakan pusat pengaturan hubungan antar pelanggan telepon. Jadi dia merupakan jaringan intinya atau jaringan backbone-nya. Ya, kemudian yang tadi MDF, ya, yang saya maksud adalah kerangka besi untuk menempatkan blok-blok terminal horizontal dan vertikal. Jadi dia berbentuk seperti ini. Nah, ya, berbentuk seperti ini. Ini banyak sekali port-port, ya, yang di mana nanti di sini diatur jalur-jalur yang mana saja yang akan dihubungkan pada jaringan telekomunikasi. Nah, kemudian ada dinamakan kabel primer yang menghubungkan antara MDF dengan RK atau rumah kabel. Nah, jadi di sini merupakan sebuah RK rumah kabel itu, ya, merupakan sebuah terminal untuk tempat terminasi kabel primer dan sekunder. Nah, biasa kalian lihat di pinggir jalan, ya, ada sebuah kotak besi itu. Nah, itu yang dimaksud sebagai rumah kabelnya, ya, rumah kabel. Jadi di sinilah dia mengatur alur proses datanya. Jadi kalau ada biasa orang yang menghack atau mengambil suatu data itu, dia bisa gunakan di sini, ya. Jadi asalkan dia tahu port yang mana yang terhubung, ya, port yang mana yang terhubung antara jaringan telekomunikasi ke jaringan pemakai, ya, kemudian dia sambungkan di sini, itu dia bisa dapatkan rekaman suaranya, ya, selama dia berkomunikasi. Jadi sebenarnya sangat rawan kalau orang tahu ilmunya ini di kotak rumah kabel ini, ya. Jadi kalau orang tahu ilmunya di sini, dia bisa ambil seluruh data-data telekomunikasi orang, dia bisa menyadap suaranya, ya. Ya, jadi kalau orang telkom, ya, kalau dia salah gunakan ilmunya, ya, cukup fatal juga, karena dia bisa mengambil suatu data-data, ya, suatu data-data atau rekaman suara orang yang saling berkomunikasi. Nah, kemudian ada kabel sekunder, merupakan kabel yang menghubungkan antara rumah kabel dengan DP atau distribution point-nya. Nah, kemudian yang mana dimaksud dengan DP? Terminal kabel, tempat penyambungan kabel sekunder dengan saluran penanggal. Jadi ini biasa kalian dapatkan juga, ya, di antara pemancar itu kecil ini, ya, dia cuma kotak kecil itu yang biasa terpasang di beberapa tiang-tiang pemancar atau biasa diselipkan di tiang-tiang listrik, ya. Itu merupakan penghubung antara kabel sekunder dengan saluran penanggalnya. Nah, kemudian ada kotak terminal batas atau KTB-nya, merupakan terminal yang berada pada rumah atau biasanya di dinding rumah. Nah, ini biasanya didapatkan di rumah kita, ya. Ya, ada biasa itu kotak, ya, kalau orang dulu itu gunakan pesawat telepon, ada itu, ya. Bisa kalian lihat kalau orang yang masih menggunakan pesawat telepon, yang telepon rumahan itu pasti ada kotak atau KTB-nya, ya, yang ada menempel pada dinding tembok rumah. Nah, kemudian ada soket atau ROS.
Nah, kalau di jaringan IndiHome itu ada dia gunakan ini ya. Jadi antara jaringan fiber optik masuk ke sini, kemudian diteruskan menggunakan jaringan LAN. Nah, jaringan LAN inilah ini yang menghubungkan ke pesawat telepon itu sendiri. Ya, dia menghubungkan ke pesawat teleponnya dari jaringan LAN ke jaringan fiber optik. Nah, mengawali pemanggilan. Jadi prosesnya itu pada saat gagan telepon diletakkan pada telepon, maka saklar dari telepon akan tertekan, ya. Maka saklar pada telepon akan ikut tertekan pada saat gagan telepon diletakkan ke tempatnya. Kemudian keadaan seperti itu disebut sebagai on hook. Artinya jadi pada saat keadaan telepon itu, ini kita bicara kasus teleponnya atau pesawat telepon biasa kalian lihat semua. Saya cari di sini. Nah, ini yang saya maksud pesawat telepon, ya. Ini kalian semua dari kalian pernah pasti lihat lah, ya. Dan orang-orang dulu itu menggunakan pesawat telepon jenis ini, ya. Biasa kalau kita mau menghubungi antara orang yang satu ke orang yang lain itu menggunakan pesawat telepon yang terhubung ke jaringan kabel. Nah, ini yang dimaksud pesawat telepon itu. Jadi kalau dia dalam keadaan tertutup begini, ya, kalau dia dalam keadaan tertutup begini, berarti dia dalam keadaan on hook. On hook artinya dia keadaan on. Kalau pada saat kita angkat gagan teleponnya, berarti dia dalam keadaan off. Yang dimana yang dimaksud dalam keadaan on itu, ya, dia menekan tuasnya yang ada di sini itu ada ya seperti klep, ya. Kalau dia ditekan dengan gagan telepon itu berarti dia dalam keadaan aktif. Kalau dia dalam keadaan aktif begini, dia tertutup gagan teleponnya, berarti pada saat dihubungi maka bel pesawat itu atau bel nada dering pada pesawat telepon ini akan berbunyi. Nah, berbeda kalau pada saat kita angkat gagan teleponnya atau pada saat kita berbicara dengan orang lain. Pada saat orang lain yang datang menghubungi telepon kita itu akan secara otomatis diarahkan atau diberikan informasi bahwa jaringan telepon kita sedang sibuk, ya. Artinya dia dalam keadaan off hook-nya, ya. Berbeda kalau kita letakkan dia dalam keadaan on. Itu saya maksud. Kita lanjut. Nah, di sini, ya, pada kondisi on hook antara pesawat telepon dan PSTN dalam keadaan terbuka, tetapi bel sirkuit pada telepon selalu terhubung dengan PSTN. Kapasitor akan mencegah aliran arus DC dari baterai yang mengalir pada bel sirkuit dan melakukan arus AC dari sinyal pendering. Nah, bel sirkuit akan berimpedasi tinggi pada saat terjadi sinyal pembicaraan sehingga tidak akan mempengaruhinya, ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, pada saat gagan telepon diangkat maka saklar telepon akan tertutup. Keadaan ini disebut sebagai off hook, ya. Ketika gagan telepon diangkat maka saklar teleponnya itu akan otomatis dalam keadaan tertutup dan itu dikatakan sebagai off hook. Pada kondisi off hook, bagian speech circuit pada telepon akan terhubung ke PSTN. Ya, kondisi off hook memberikan isyarat pada PSTN bahwa telepon akan menggunakan saluran hingga arus DC akan mengalir ke speech circuit. Kemudian pada PSTN akan mengirimkan nada pilih kepada telepon pemanggil untuk mengetahui bahwa PSTN siap menerima penekanan nomor tujuan. Nah, ini pada saat kita mau menghubungi seseorang, ya. Ya, kalau kalian mengangkat gagan telepon itu biasa ada bunyi nada dering tet, ya. Itu artinya kita siap untuk memasukkan nomor tujuan yang akan kita hubungi, ya. Berbeda kalau biasa pada saat kita mengangkat gagan telepon itu ada berbunyi tet 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 tet, tet. Itu biasa jaringan atau alur DC-nya itu tidak stabil. Biasa kita lakukan dulu penutupan gagan telepon ulang, kemudian kita angkat lagi, ya, atau kita tekan-tekan itu anunya biasa. Saya rasa kalau kalian biasa ke wartel, ya, warung Telkom, ada biasa itu kalian belum dapat.
Ya, ada pernah warung Telkom, atau ada itu warung telepon umum yang dimasukkan koin. Nah, itu juga yang dimaksud dengan pesawat telepon. Ya, biasa kita berulang-ulang kali di situ anunya supaya ada bunyi nada dering tet. Nah, kalau bunyi nada panjang itu berarti dia sudah siap untuk memanggil nomor tujuannya. Artinya kita sudah siap untuk memasukkan nomor tujuan yang akan kita panggil. Nah, ini contohnya ya, antara off hook dengan on hook ya. Nah, pada penekanan nomor terdapat dua metode, yaitu ada namanya metode dekadik dan metode DTMF. Nah, dan sebagian besar pesawat telepon menggunakan metode DTMF atau dual tone multiple frequency ya. DTMF itu dual tone multiple frequency untuk mengirimkan nomor tujuan. Telepon jenis ini memiliki 12 tombol yang terdiri dari angka 0 sampai 9 ditambah dengan tanda bintang atau asterik dan tanda pagar atau keres. Nah, penekanan sebuah tombol akan mengakibatkan rangkaian elektronika pada telepon menghasilkan dua buah nada yang mewakili sebuah simbol di mana frekuensi kedua nada tersebut masih berada pada saluran suara. Pada metode ini terdapat nada frekuensi rendah pada setiap barisnya dan frekuensi tinggi pada setiap kolomnya. Ya, jadi biasa kalau kita mengangkat gagang telepon itu ada nada yang putus-putus ya, ada yang tet, artinya sinyal yang diberikan belum siap untuk kita lakukan. Jadi biasa kalau kita ulangi lagi mengangkat gagang telepon itu baru nada dering panjang tet. Nah, itu baru nada atau arus sinyalnya baru siap digunakan untuk melakukan panggilan. Itu yang dimaksud ya. Nah, ini contoh penggunaan atau posisi tombol huruf pada pesawat telepon ya. Pada sistem penekanan ini nilai frekuensi dan tata letak dari setiap tombol telah distandarkan secara internasional ya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan pesawat telepon, ada kita menghubungi seseorang, kita menekan nomor 1 2 3 itu semua ada nadanya ya. Semua ada nadanya. Ada nada yang keluar pada saat kita menekan tombol. Itu yang dimaksud sebagai dual tone multi frequency atau DTMF-nya. Nah, kita lanjut. Nah, hubungan telepon setelah menerima nomor tujuan, PSTN secara otomatis akan menghubungkan telepon pemanggil dengan telepon yang dituju. Nah, apabila telepon yang dituju dalam keadaan off hook, maka nada sibuk akan dihasilkan oleh PSTN untuk dikirimkan pada telepon pemanggil. Sebaliknya, apabila telepon yang dituju dalam keadaan on hook, maka nada dering akan dikirimkan pada telepon yang dituju tersebut. Pada saat nada yang sama atau nada ring balik atau ring back tone akan dikirim oleh PSTN pada telepon pemanggil untuk memberikan tanda bahwa telepon yang dituju sedang berdering. Nah, itu tadi yang saya maksud. Apabila dia dalam keadaan on hook ya, kemudian kita memanggil suatu nomor ya, maka kita akan mengirim nomor itu mengantarkan sebuah sinyal ya, mengantarkan sebuah sinyal ke pesawat telepon sebagai penerima. Kemudian dari penerima dia pesawat teleponnya itu munculkan sebuah nada dering ya, yang menandakan ada panggilan yang masuk. Itu yang dimaksud sebagai dia dalam keadaan on hook. Kalau dia keadaan off hook artinya dia dalam keadaan terpakai ya. Apabila dia keadaan begitu, dia juga tetap memberikan sinyal bahwasanya nomor yang Anda tuju dalam keadaan sibuk ya. Jadi dia tetap memberikan informasi masuk tidaknya pada telepon yang dihubungi. Nah, apabila telepon yang dituju diangkat, maka gelung antar telepon dan PSTN akan terbentuk dan arus gelung akan mengalir pada telepon yang dituju, dan PSTN akan menghentikan sinyal dering dan nada dering balik dari saluran tersebut. Kemudian komunikasi suara dapat dipertukarkan ya. Jadi pada saat kita menghubungi suatu telepon itu ya, ketika gagang telepon itu atau gelungnya diangkat, itu nada dering sudah berhenti dan siap kita untuk bicara. Nah, pada saat kita berbicara itu terjadi pertukaran informasi. Nah, mengakhiri pembicaraan, hubungan telepon akan diberhentikan apabila salah satu telepon atau kedua telepon tersebut meletakkan gagang telepon
Hal ini mengakibatkan sinyal on-off memberikan tanda ke PSTN untuk membebaskan saluran. Ya, jadi kalau misalnya kita antara berbicara antara satu dengan yang lain, ketika yang satunya sudah menutup gagang telepon, ya otomatis itu sudah terputus. Dia mengirim sinyal ke PSTN bahwasanya jaringan pemanggil itu dia sudah dalam keadaan off, ya, dia sudah keadaan putus. Makanya kita biasanya itu langsung ada muncul nada tit tit tit, artinya itu sudah terputus, ya, itu nadanya sudah terputus. Nah, adapun fungsi jaringan PSTN, pesawat telepon PSTN, yaitu pesawat telepon merupakan perangkat elektronika yang digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh melalui jaringan. Nah, kemudian ada yang dimaksud sebagai speed circuit, merupakan bagian rangkaian bicara yang berfungsi untuk komunikasi antar telepon. Rangkaian ini dirancang agar dapat melakukan transmisi sinyal suara dan menerima sinyal suara baik yang pembicaraan maupun sinyal-sinyal kode pada telepon. Ya, itu yang dimaksud pembicaraan. Ya, kalau kita bertukar informasi, sinyal-sinyal kode kalau kita memasukkan sebuah inputan nomor-nomor telepon itu sendiri. Nah, ini merupakan fungsi jaringan PSTN, ya. Di layar sirkuit ada DTMF, ada bell circuit. Bell circuit itu artinya nada dering. Nah, kelebihan dari PSTN itu sendiri lebih ekonomis, ya, karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit, berbeda dengan jaringan telekomunikasi yang lain itu menggunakan jaringan yang cukup banyak, ya. Ada salah satu perusahaan yang memang kurang diminati karena dari segi biaya cukup mahal, berbeda dengan jaringan PSTN ini. Kemudian peralatan yang digunakan juga lebih sederhana, ya, karena rutin dilakukan secara otomatis melalui sentral, maka tidak diperlukan adanya operator. Ya, ini kelebihannya kalau jaringan PSTN, ya, dia sudah melakukan routing pada pusat jaringan sentralnya, jadi tidak perlu adanya operator. Jadi pada saat ketika dihubungkan kabel itu, otomatis routing akan memberikan IP masing-masing ke setiap pelanggan, jadi tidak usah lagi memerlukan sebuah operator untuk mengatur routingnya itu, tapi dia sudah memiliki fitur tersendiri daripada sentral atau jaringan intinya. Nah, adapun kekurangannya diperlukan sistem signaling. Ya, signaling ini adalah proses pertukaran informasi di antara komponen dalam sistem telekomunikasi untuk membangun, memonitor, dan memutuskan hubungan serta pengontrolan operasi jaringan dan sistem yang terkait. Ya, yang kekurangannya itu karena dia sangat bergantung pada sistem sinyal. Ya, jadi kalau biasa itu cuaca kurang bagus atau kurang mendukung, yaitu sangat bergantung juga pada kekuatan sinyalingnya, ya. Jadi biasa kalau ada suatu wilayah yang diterpa misalnya keadaan cuaca yang ekstrim, pada saat kita menghubungi ke wilayah tersebut itu biasa jaringan yang putus, ya. Pada saat kita menghubungi ke wilayah itu dikarenakan sinyal yang kurang atau sinyal yang tidak stabil. Nah, yang termasuk jaringan PSTN, ya, cukup banyak sekarang ini. Ada MSS, ada jaringan WiMAX, ya, ada DSLM, ada CDMA, ya, ada, dan termasuk juga GSM, ya, GSM for LTE juga itu termasuk jaringan PSTN juga, ya, dan masih banyak lagi. Nah, ini contoh-contoh yang dan sampai sekarang juga itu yang termasuk PSTN adalah jaringan fiber optik, ya, seperti yang saya maksud tadi jenis-jenisnya, yang termasuk jaringan jar lokal atau jaringan lokal akses fiber optik. Itu yang diimplementasikan sekarang pada IndiHome, ya, telepon-telepon rumah itu dia menggunakan jar lokal, menggunakan jaringan fiber optik dengan menggunakan perantara juga. Ada yang menggunakan koaksial, ada yang tanpa koaksial. Jadi kesimpulannya adalah solusi berbasis IP-PBX merupakan konsep jaringan komunikasi generasi masa depan atau dikenal dengan istilah NGN atau Next Generation Network yang dapat mengintegrasikan jaringan telepon konvensional, ya, dengan jaringan telepon bergerak. Nah, jadi untuk solusi yang di masa depan ini, ya, ada yang dinamakan Next Generation Network, artinya jaringan generasi selanjutnya, ya, yang di jaringan generasi selanjutnya yaitu IP-PBX, yang dimana jadi menghubungkan antara jaringan konvensional atau jaringan kabel dengan jaringan tanpa kabel. Itu yang dimaksud dengan jaringan generasi selanjutnya. Oke, saya rasa itu penjelasan dari
PSTN ya, untuk jaringan lokal public PSTN itu sendiri. Dan kalau ada pertanyaan silahkan diajukan baik di grup maupun di chat pribadi melalui WA. Oke. Nah, untuk tugasnya di sini silahkan cari referensi mengenai jenis atau macam-macam jaringan tadi yang saya jelaskan, yaitu jar lokat, ada jar lokar, jar lockup, dan HFC. Ya, silahkan cari referensi mengenai bagaimana apa media-media transmisi pada jar lokat, terus bagaimana media perancangannya, ya, bagaimana rancangan medianya. Kemudian ada jar lokar, jaringan lokal radio, bagaimana ketika dia menghubungkan jaringan dengan berbasis akses radio, ini melalui akses tembaga, akses fiber optik, dan melalui hybrid fiber koaksial. Ya, silakan dicari referensinya mengenai keempat jenis-jenis jaringan akses pada PSTN ini sendiri. Oke, saya akhiri pada mata kuliah hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.